Selamat pagi, Bu Bapak dan Saudara pecinta program Makin Dekat Tuhan, Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Mari kita akan renungkan satu bagian sabda sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami boleh mengisi hari baru kami dengan penuh sukacita, karena boleh merenungkan bagian sabda yang menolong kami melengkapi diri mewujudkan kehendak kekal-Mu, sertai percakapan kami. Kiranya Engkau jugalah yang ditinggikan dan dipermuliakan, Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Ibu Bapak, saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan yang terambil dari perikop Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema kita adalah hidup berpadanan dengan panggilan. Saya coba menyimak dari kata panggilan itu sendiri, klesis di dalam bahasa Yunani, ada rujukan ya dari bentukan jemaat mula-mula yang disebut dengan eklesia ya. Jadi klesis itu sendiri punya bentuk kata kerja kaleo yang artinya memanggil. Jadi klesis itu panggilan dan bentukan dari orang yang dipanggil keluar ya, ekkaleo menjadi eklesia. Jadi yang saya mau garis bawahi, kalau Anda adalah orang panggilan seperti saya menjawab panggilan, maka kita adalah orang yang dihimpun di dalam komunitas yang disebut jemaat. Jadi dengan kata lain, jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Panggil keluar dari mana? Dari gelap kepada terang yang ajaib, kata surat Petrus yang pertama. Kalau Anda dan saya adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, kita memikirkan bahwa gelap itu menjadi metafora atau kiasan dunia. Sementara terang yang ajaib itu menjadi sebuah keluarga, rumah yang Tuhan bangun untuk kita tinggal dan hidup di dalamnya. Nah, ketika kita dipanggil harus hidup sesuai dengan panggilan, berpadanan dengan panggilan, maka di situ dibunyikan ada bagian yang disebut dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi ketika kita diajarkan untuk lemah lembut, ya, sabar, dan juga dikatakan dengan rendah hati, kita merenung, kenapa harus ada yang pertama rendah hati? Kenapa ada lemah lembut? Kenapa ada sabar? Kita menjadi memikirkan tentang apa yang diajarkan oleh sabda Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. Jadi rendah hati itu sesuatu yang menjadi kunci untuk Anda dicirikan oleh orang-orang sebagai perwakilan jemaat atau umat, eklesia. Nah, bagaimana caranya? Panggilan Anda harus sesuai dengan jemaat itu sendiri. Dengan kata lain, ekspektasi orang tentang jemaat itu terwakili di dalam diri masing-masing kita. Kalau kita tidak mewakili, maka jemaat itu tidak akan pernah dipikirkan atau dirindukan oleh siapapun untuk bersekutu di dalamnya. Kenapa? Ya karena kita tidak sesuai, tidak cocok. Semisal, orang berharap Anda dan saya rendah hati, ternyata sombong. Orang berharap kita lemah lembut, ternyata kasar. Ya, lalu orang berharap kita itu bisa bertekun, kita bisa menahan diri dan seterusnya. Ternyata kita berangasan, emosional dan seterusnya. Kalau kita mencontohkan hal yang kebalikannya, orang tidak akan pernah datang ke jemaat, gereja yang kita rindukan dipenuhi orang-orang yang penuh syukur. Nah, Ibu Bapak, ketika kita mendapatkan amanat ini, sebenarnya tulisan ini adalah tulisan dari Paulus yang ada di dalam penjara. Anda bisa bayangkan kalau seseorang ada di penjara.
Boro-boro mikirin orang lain, diri sendiri aja udah ribet. Tapi kenapa Paulus mau mengungkapkan itu? Barangkali ada satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Surat Efesus adalah surat yang tidak ada teguran apapun. Banyak surat Paulus ya di luar Efesus semuanya banyak teguran karena ada masalah. Lalu apakah Efesus itu ada masalah? Nampaknya enggak. Tapi Paulus itu mau mengatakan engkau punya potensi yang luar biasa, hanya belum dilatih, belum diasah. Bagaimana ceritanya supaya engkau bisa melatih dan lain sebagainya sehingga berhasil? Maka dia mengatakan, biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ketika dia mengatakan hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan, maka biarlah Anda dan saya sungguh-sungguh bisa menunjukkan satu sikap hidup yang rendah hati, ya, yang lemah lembut dan yang sabar. Buat apa? Jangan lupa Ibu Bapak, 3 poin tadi yang menjadi ciri orang bisa menilai Anda dan saya berpadanan, itu melulu bukan untuk hal yang seperti itu, tapi itu menjadi sebuah ciri seseorang untuk pada gilirannya dia bukan menjadi anak-anak yang kelak diombang-ambing, tapi dia menjadi orang yang dewasa secara rohani, yang dibunyikan pada akhirnya kita menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi katanya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ketika Anda dan saya mempunyai ciri yang disebutkan dengan rendah hati, lemah lembut, ya, dan sabar, itu supaya kita melatih. Dan ketika melatih, dia memberikan satu bekal yang disebut dengan karunia. Ada karunia nabi, ada karunia rasul, ya di sana disebutkan lebih dahulu rasul, karena memang Paulus sedang mengatakan murid-murid Kristus itu yang sedang melengkapi orang percaya untuk menjadi jemaat atau gereja yang menjadi berkat. Lalu kemudian dia katakan ada karunia nabi, ada pemberian Kristus yang disebut dengan gembala, ya yang disebut dengan pemberita Injil, lalu ada gembala dan ada pengajar atau guru. Jadi dengan kata lain, ketika rasul-rasul itu melengkapi jemaat, supaya orang-orang itu konsisten, punya integritas antara panggilan yang kepadanya kita tinggal di tempat komunitas panggilan. Anda dan saya diingatkan. Jadi ketika para rasul itu mengungkapkan ajaran Kristus, maka semua orang yang diutus, semua orang yang diurapi untuk pergi memberitakan Injil seperti perintah Kristus, maka mereka diberikan karunia pekabaran Injil. Bukankah itu menjadi brandnya GSRI? Ke seluruh bumi beritakan Injil kepada segala makhluk. Markus 16. Kalau memang itu yang menjadi sebuah amanat agung, kita harusnya menjadi pekabar-pekabar Injil yang konsisten, yang punya integritas. Yang kedua karunia itu adalah gembala, yaitu orang-orang yang sudah menerima Yesus itu diberi makanan. Lalu ada juga guru untuk mendidik supaya mereka itu secara sistematik bisa bertumbuh sebagai jemaat. Nah, dari karunia-karunia itu, Anda dan saya yang punya ciri disebut rendah hati, lemah lembut, dan sabar, maka tepatlah kita bisa menjadi jemaat yang pada gilirannya tidak berhenti sebagai anak-anak orang percaya yang disebut oleh Paulus di jemaat Korintus seperti bayi rohani. Tapi kita yang bertumbuh sehingga kita bisa menjadi kuat dan pada gilirannya kita teguh dan menjadi seperti Kristus yang adalah kepala kita tubuh. Dan pada gilirannya di ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya
dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi ketika tema kita hidup sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan, maka biarlah klesis itu menjadi satu kenyataan bahwa kita memang sedang menghidupi eklesia, yaitu jemaat Tuhan. Dengan kata lain, Anda dan saya adalah orang yang berbagian di dalamnya. Nah, di dalam semangat itulah Ibu Bapak, barangkali kita akan ingat baik-baik. Kenapa? Karena sering ketika orang itu hidup tidak berpadanan dengan panggilan, banyak orang yang mengkritik, mengevaluasi. Semisal, beberapa ada hamba Tuhan yang akhirnya harus ditanggalkan. Urusannya sederhana, hanya catatan keuangan yang tidak persis. Ketika diminta pertanggungjawaban, berbelit-belit. Selesai karir dia. Kalau yang sudah mencuri uang kolektor mah udah jangan ditanya lagi. Ada kasusnya, ditanggalkan juga. Jadi Anda jangan pernah menganggap remeh bahwa hidup yang harusnya berpadanan dengan panggilan, kita tidak boleh lupa. Kita menjawab kenapa ada di satu jemaat, itu karena mendengar suara panggilan. Nah sekarang yang memanggil siapa? Kalau yang memanggil Tuhan, kita akan strict mengikuti suara itu. Tapi kalau yang memanggil itu adalah batin kita, oh ternyata profesi menjadi hamba Tuhan lebih enak. Kita akan meleset tidak mencapai tujuan. Dan kita harus waspada di sana. Sering energi bergereja itu habis menjadi kering karena ngurusin hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau kita memang punya agenda untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, mari kita fokus. Maka yang pertama adalah hidup kita berpadanan dengan panggilan karena kita menempatkan diri sebagai orang panggilan. Artinya, pekalah mendengar suara yang memanggil. Kalau kita sudah tidak peka lagi mendengar suara orang yang memanggil, yaitu Tuhan sendiri, maka kita akan mencari yang namanya menyenangkan hati orang. Dan ukurannya mereka. Kalau dia senang dengan misalnya khotbah kita, oh dia berarti suka. Tidak tentu. Justru khotbah yang menyenangkan hati Tuhan ketika seseorang mungkin terluka tetapi dia bertobat. Lalu kemudian hari dia bisa mengampuni orang. Berarti karakter dia menjadi seperti Kristus. Itu tugas orang panggilan. Jadi kalau kita harus berpadanan dengan panggilan, maka panggilan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Allah adalah mengubah perilaku orang yang tadinya menolak Tuhan, sekarang menerima Tuhan. Itu tanggung jawab kita untuk melengkapi diri di dalam pekabaran Injil, di dalam pengembalaan, di dalam pengajaran. Dan kalau kita bisa siap hati seperti itu, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah janji dia. Dan mari kita bersama-sama bersatu hati, sepikir, ya, setujuan untuk menyatakan kasih Tuhan agar kita boleh menjadi jemaat yang menyenangkan hati dan memuliakan Allah. Jadi hatinya Tuhan, kesenangan bagi Tritunggal, itu menjadi sasaran kita bahwa kita barangkali teraniaya, dibully, ya, digosipkan, difitnah dengan cara apapun. Jangan pernah gentar, jangan pernah melawan. Tetaplah kita mempunyai kerendahan hati. Tetaplah lemah lembut. Tetaplah kita sabar. Karena ada waktunya Tuhan Sang Pembela ada di samping kita. Jadi tidak perlu membela diri berlebihan. Katakan ya, ya, tidak, tidak. Maka saya meyakini dengan semangat itulah jemaat Tuhan terbangun. Mari dimulai dari setiap kita. Orang-orang yang peka akan janji Tuhan. Karena untuk itulah engkau dipanggil memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Engkau sudah diberikan pemberian-pemberian Kristus.
manfaatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan membimbing kita. Kiranya Tuhan menyertai kita. Dan pada waktunya, Dia akan berikan segala yang menjadi kerinduan kita. Tuhan jugalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan biarlah program MDT esok boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kami menitipkan Tuhan, saudari kami Dewi, yang baru saja menjalani operasi di bagian tubuhnya. Kami menitipkan juga semua Eli Olga yang akan sedianya 17 Juli ini akan ada tindakan operasi lagi untuk satu tumbuhan yang ada di tubuhnya. Tuhan berbelas kasih, Tuhan bermurah hati, dan Tuhan berkenan menolong. Kiranya Engkau menyertai mereka yang di dalam saat-saat penantian, mereka juga boleh mendapat yang terbaik. Kami menitipkan juga Ibu Feli yang di dalam latihan tubuh untuk dia bisa mandiri lagi. Kami percaya keluarga yang mendukung semuanya boleh menopang kehidupan pasca sakit yang cukup panjang. Kiranya Engkau bermurah hati dan berbelas kasih. Tolonglah kami semua. Dan kami mendoakan mereka yang lain yang tidak kami sebut namanya. Biarlah Engkau tolong agar pada gilirannya mereka juga mendapatkan kesembuhan yang berasal dari-Mu. Dengarlah ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Karena kami panjatkan semua ini dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai nanti kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom.